ikeni poyahni no wotuno inggomiu anakiyahako tinanakiyahako ari-ari meluhu ari-ari tudaone la pina osenggu pino kulaloinggu syukuri Allah selakini mola ta'ala lamo weke to palalo waraka mendidoha atau beliau ikeni beta saksi pepokola kono saramo windah kono idika butuh ini walino ke ikdah mudah-mudahan Allah ta'ala no barakati keto ingoni lai tenggiro atau duir keto usah barakah mudah-mudahan ronga indo idika ronga ikdah anu lagi mosesele lau-lau sampai matu no ronga no lagi nululai tepoli kero salawah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umat manusia, yang salah satunya hadis Rasulullah yang telah kita laksanakan yang berbunyi an-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunatku dan siapa yang tidak melakukan nikah berarti dia bukan umatku, kata Rasulullah. Ana moto hai, terima kasih atas nama keluarga besar kedua mempelai dari orang tua Dika dan orang tua Ikdah mengucapkan selamat datang di acara ini. Tak ada hal-hal yang tidak berkenan di hati mungkin dari penerimaan kami di tempat ini, yang seharusnya duduk di depan kami tempatkan di belakang. Itu bukan hal yang kami sengajakan, tolong dimaafkan. Kemudian yang kedua, penulisan undangan yang tidak sesuai. Kiari mondena ni indo ngolaku mondeni ako butuh komiu kenola salah limbaro salah tulurando hingga ming nono mongonyo ambodela kuhadumiu. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, sebentar ini kita akan makan sore bersama. Mudah-mudahan kita satu selera tudaone. Untuk itu sekali lagi kami atas nama keluarga besar kedua mempelai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, kita datang untuk mendoakan kedua mempelai Dika dan Ikdah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan salah satu sunnah Rasulullah, jika kita menghadiri undangan pernikahan untuk mendoakan kedua mempelai, maka itu sama halnya kita bersedekah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi menurut hukumnya nasihat perkawinan itu hukumnya sunnah. Jadi mulai dari pada saat mau pelaksanaan nikah, Ika sudah diberikan yang namanya khutbah nikah. Khutbah nikah itu pesan-pesan perkawinan. Kemudian sekarang ini lagi saya akan membawakan nasihat perkawinan buat sekalian. Jadi semua orang nikah itu ingin sekali bahagia, okino bahobia, ingin menikmati yang namanya perkawinan. Salah satu yang mereka inginkan yaitu malam pertama. Ya, malam pertama itu yang dinanti-nanti oleh seorang pengantin. Jadi jangan kita selalu berharap di situ, saudara Dika, karena yang namanya malam pertama itu pasti yang namanya bulan madu itu hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan nikmatnya itu. Selebihnya itu kita laki-laki harus bekerja keras. Jadi saudara Dika itu mulai dari sekarang perbaiki BH-mu, BH-nya istrimu, biaya hidup. Kemudian perketat CD-mu. Apa itu CD? Cari duit. Dan jaga kondom, kondisi dompet. Supaya kalau kamu ingin bahagia, harus kita menempati yang namanya sebagai laki-laki kebutuhan. Jadi kita ini laki-laki Dika, hendeo tuyul
malam dikasih susu, siang cari duit. Jadi untuk melengkapi kita sebagai ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini jika sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajari istrimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perhiasan adalah istri soleha. Tapi maroa hendai nomore moseka ini walino. Jadi apa nohori mebitara walino asondanda ye ruang bulo tanda. Dan banyak perempuan ini yang durhaka sama suaminya, maaf ya. Nololo itu kamu kenotori ke walino. Wanita itu ketika dia mau keluar rumah harus minta izin pada suaminya. Puasa sunat saja, Dika. Kalau istri mau puasa sunat tidak diiyakan sama suami, itu tidak boleh dapat sesuatu puasa sunat kecuali sholat. Jadi untuk itu kalau mau masuk surga seorang wanita taat pada suaminya. Gampang sekali seorang istri masuk surga, seorang perempuan. Pertama itu taat ibadah kepada Allah, yang kedua taat kepada suaminya. Dalam surat Ar-Rum dikatakan bahwa Allah menciptakan kepadamu pasanganmu sendiri dari golonganmu sendiri, yaitu manusia. Kelebihan yang diberikan orang menikah itu ada 3 menurut surat Ar-Rum. Pertama, diberikan sakinah, ketenangan. Kenola langgayan opera puto anu tatenang iune laikano itu dipertanyakan. Oh hawa to pera halalakodolahano. Yang kedua itu mawahda. Mawahda itu juga asal kata madda. Madda itu kebutuhan. Seorang laki-laki harus memenuhi kebutuhan istrinya. Kalau mau cantik, istri harus berani korban. Harus memenuhi kebutuhan. Kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah. Jadi seorang orang berumah tangga itu sudah dijamin kebutuhannya. Kita ino langgai, keno tani ondo kilai kano, lauru atau ngopongoni ando. Mengoni kita ini bayi sandro, mengoni kita ini anak mutu ondo. Begitu juga keduanya, Ika dan Ika. Jadi untuk itu kami harus harapkan kepada kedua mempelai kunci bahagia. Mau bahagia Dika? Kunci bahagia hanya 4 kata Rasulullah. Pertama itu jaga sholatmu, baik rumah tangga baru maupun rumah tangga lama. Kalau tidak jaga sholat, hancur itu rumah tangga. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa seorang laki-laki yang menjaga sholatnya akan dijamin oleh Allah rezekinya, diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan barokah, dan akan dijaga keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama sholat, yang kedua syukur. Syukuri apa yang diberikan Allah. Sekarang Dika bersyukur diberikan istri yang cantik, istri yang soleh. Insya Allah pengertian. Kita syukuri itu. Syukur yang kedua, sekarang kamu sudah melaksanakan pernikahan. Allah telah menjamin kita untuk taat. Jadi salah satu kelebihan orang yang melaksanakan pernikahan itu, dia sudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Pada saat kamu nikah akan diberikan satu doa, yaitu bahwa manusia ketika dihubungkan dengan istrinya, dia telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Syukur. Kan ketiga sabar. Salah satu manfaat itu bersabar, akan diberikan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Dan jadikan sholat dan sabar itu sebagai penolong. Jadi orang berumah tangga itu semakin hari semakin banyak tantangan. Tetapi kalau kita ibadah, syukur dan sabar, maka Allah akan bantu kita. Hawa arti nonggiro sabar Dika, selalu akan akhir dengan baik. Jadi itu sabar artinya.
Dan yang ketiga, perbaiki tali silaturahimmu. Sekarang urwoto inamu, urwoto amamu. Pererat itu tali silaturahim. Kalau istri yang mengalami permasalahan, jangan mengeluh kepada orang tuanya, kembali untuk curhat pada mertuanya. Begitu juga laki-laki. Jadi untuk itu cari ketenangan untuk menghubungkan antara dua rumpun ini, antara orang tuamu dengan mertuamu, insya Allah. Kemudian yang terakhir, yang saya sering sampaikan ini, yang sering mempengaruhi runtuhnya rumah tangga itu karena hubungan komunikasi atau HP. Ya, HP. Jadi saudara nikah dengan istrinya, nih siapa namanya, Ikda. Sekarang sebentar ini kamu tanya pakai kartu apa suamimu. Nah, kalau dia pakai kartu simpati, suruh ganti. Apa artinya simpati? Selingkuh itu indah tetapi menyakitkan. Nah, suruh ganti. Apalagi kalau pakai Indosat, indahnya dosa dan maksiat. Nah, setelah menikah, periksa juga kartunya. Kalau pakai masih IM3, IM3 artinya aku tetap rindu padamu sayang. Nah, yang bagus kartu Ikda, suruh ganti suamimu kartu AS, asal senang. Jadi untuk itu, yang banyak mempengaruhi runtuhnya rumah tangga itu adalah masalah HP. Banyak perempuan sekarang yang selalu curhat di Facebook. Capek Tuhan membaca Facebookmu. Lebih baik kalau ada masalah, jangan curhat pada tetangga, curhat kepada Allah. Berwudu, kemudian sholat hajat 2 rakaat, curhat kepada Allah, insya Allah akan berikan itu. Jangan, apalagi sholat duha. Sholat duha itu akan menjamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mau Ikda nolako wali bumi indi, oh lako kotito mutawab moru-oru hawane wae lako moso sange. Ya, jadi tidak ada kebahagiaan rumah tangga. Jadi kalau suami pergi kerja, istri berwudu, melaksanakan sholat duha, minta kepada Allah agar Allah memudahkan rezeki dalam rumah tangga kita. Hadirin sekalian, jadi untuk kita semua yang sering juga diabaikan dalam hal pesta ini, pertama, banyak di pesta itu pertemuan, datang di pesta hanya menggosip, ya, menghina, memfitnah. Jadi usahakan kalau datang di pesta, perbaiki silaturahim kita. Kemudian di pesta juga hindari Columbus, kelompok pembungkus. Boleh. Kemudian yang ketiga, sering datang di pesta menghina. Lah mau nggak sate, moloro itu no sate no. Hari no tongoi no boleh. Ya, kata Rasulullah, jangan kamu menghina makanan. Itu yang memberikan berkah dalam hidup kita. Untuk itu syukuri apa yang ada. Kesimpulan, apa yang saya dapat sampaikan kepada kedua mempelai, ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pelihara keluargamu dengan sebaik-baiknya, dan menjaga keturunanmu. Dan jangan lupa, kalau mau naik nikah harus berdoa kepada Allah. Kalau ingin anak yang saleh, Bismillahi Allahumma janbisi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya mon ari-ari mukai luara laku kami utakari mulai koto PK. Nggak tahu PK ini bahabo. Jadi berdoa dulu. Kalau mau berhubungan, usahakan kalau mau punya anak saleh, tidak mau punya anak salah, pertama berwudu dulu, datang di kamar, minta kepada restu istri. Ya menutaih wali mulai kapasai. Nah, akhirnya tebua andalo anak-anak yang okino pembole ya. Apalagi kenolami KB. Nah, laki kapasai. Hari giro KBR nih BKKBN.
ahinohabo bocor kondom keluar bayi nakal. Yang terakhir, kalau mau ingin bahagia, pilih istri ustazah yang paham agama. Kalau mau pintar anakmu, pilih istri guru. Kalau mau sehat, pilih istri tenaga kesehatan. Kalau mau bagus makanmu, pilih istri yang tukang masak. Kalau mau cepat mati, pilih istri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.